Tiongkok berencana membuat kereta yang menghubungkan daratan utama Tiongkok ke Amerika Serikat. Relnya akan dimulai di wilayah timur laut menuju Siberia di timur Rusia. Kemudian membentang di bawah laut melewati Selat Bering, menuju Alaska di Amerika Serikat melalui terowongan bawah laut sepanjang 200 km. Lalu, rel itu akan melintasi pergunungan Yukon dan British Columbia, Kanada, dan berakhir di Amerika Serikat. Sesampai di sana, rel ini akan nyambung ke stasiun kereta besar di Amerika. Total jaraknya sekitar 13.000 km. Jaringan Tiongkok, Rusia, Kanada, dan Amerika Serikat ini disusun pada tahun 2014 oleh sekelompok insinyur Tiongkok yang punya visi rel kereta transbenua besar. Mereka mengklaim kita cuma perlu nunggu 2 hari untuk menempuh perjalanan dari Tiongkok ke Amerika tanpa perlu pergi ke bandara. Perjalanan kereta jauh lebih lancar daripada pesawat dan ngasih kita kesempatan yang lebih baik untuk bepergian lewat darat daripada di udara. Dan perjalanannya sendiri bisa mendongkrak turisme di keempat negara. Meskipun penerbangan dari Tiongkok ke Amerika Serikat perlu waktu 14 jam, tergantung pada titik awal keberangkatannya, semua penumpang akan bisa ngerasain pengalaman seru saat ngeliat keluar jendela dan melewati daratan. Sistem kereta api baru ini akan lebih panjang 2.900 km dari jalur kereta api Trans-Siberian yang kini menjadi jalur kereta terpanjang di dunia. Terowongannya akan 4 kali lebih panjang dari Selat Inggris. Jika proyek ini disetujui, total biayanya hampir 3.000 triliun rupiah. Pembuatan permukaan utamanya nggak akan sesulit yang diduga. Tapi pembuatan terowongan di Selat Bering akan perlu banyak insinyur terampil dan berpengalaman. Dan mereka sudah tahu caranya. Jalur ini akan punya 3 lantai dengan lalu lintas 2 arah. Lantai atas akan jadi kereta cepat. Bagian bawahnya adalah kereta kargo dan penumpang lambat, dan yang tengah digunakan untuk kondisi darurat. Kereta kargonya bisa ngangkut 100 juta ton kargo, atau 8% kargo dunia di kawasan Eropa, Rusia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Kanada, dan Amerika Serikat. Penumpang yang mau pergi ke Alaska, ke Rusia, atau sebaliknya, cuma perlu naik kereta cepat 20 menit ke tujuan. Terowongan di Selat Bering akan butuh biaya sekitar 500 triliun rupiah. Waktu pembangunannya hingga selesai berlangsung selama 12 sampai 15 tahun. Proyek ini akan menggandeng banyak firma dan perusahaan konstruksi internasional agar bisa segera dirampungkan. Kemungkinan ini menjadi proyek paling mahal dalam sejarah kalau didanai dengan benar. Konstruksinya harus cukup kuat untuk menahan air es dari Selat Bering dan ombak besar di sekitarnya. Jalur kereta Tiongkok, Rusia, Kanada, Amerika akan menjadi mega proyek paling mahal dan ambisius dalam sejarah, serta perlu dirampungkan selama bertahun-tahun. Tapi menurut beberapa sumber, Tiongkok yakin mereka punya teknologi yang memadai untuk merealisasikannya. Proyek ini akan benar-benar mengubah industri transportasi dan meningkatkan banyak turisme di seluruh benua. Kalau proyek ini dibangun, perjalanan dari stasiun kereta di Portugal menuju Amerika Serikat akan bisa dilakukan. Eropa punya jaringan kereta yang sangat bagus dan semua negaranya saling terhubung. Dari Eropa Timur ke Asia Tengah, kamu bisa naik bus dari negara-negara tertentu hingga akhirnya sampai di Tiongkok. Selama 20 tahun terakhir, jaringan kereta cepat Tiongkok telah berkembang pesat. Negara ini punya jaringan kereta cepat terbesar sepanjang lebih dari 37.000 km. Bermarkas di Shanghai, alat transport ini juga kereta komersial tercepat yang melaju sampai 430 km per jam. Jadi, saat di Tiongkok, kamu bisa naik kereta untuk melakukan perjalanan ekspres kemana saja. Pasti bakal jadi pengalaman wisata yang paling seru tuh, karena kamu bisa naik kereta lintas benua. Jadi, gak perlu naik pesawat. Kalau kamu takut terbang, kereta ini akan jadi moda transportasi yang pas buat kamu.
Tapi pembangunan terowongan kereta di bawah air nggak akan gampang. Insinyur terbaik harus mengetahui semua risikonya dulu. Terowongan Channel adalah kereta bawah air yang melaju dari London ke Paris cuma selama 2,5 jam pada kecepatan jelajah. Kereta ini punya teknologi tercanggih di pasaran agar kenyamanan penumpang tetap terjaga. Kalau kamu perlu nyelesain pekerjaanmu, kamu bisa nyalain laptop dan terhubung ke Wi-Fi. Mau istirahat? Pergi aja ke kafe untuk minum minuman enak sambil menikmati suasana santai. Kalau kamu mau nonton film atau maraton serial TV favoritmu, kereta ini nawarin layanan ini. Waktumu di atas kereta gak akan terasa lama karena kamu bisa duduk santai di kursi kulit mewah kelas Premier Bisnis. Kereta ini melaju pada kecepatan sekitar 300 km per jam dan jalurnya dianggap sebagai terowongan bawah tanah terpanjang di dunia karena sebagian besarnya ada di bawah air. Terowongan ini sepanjang 50 km dan biayanya 89 triliun rupiah. Konstruksinya dimulai pada tahun 1988 dan dirampungkan pada tahun 1994. Ini dianggap sebagai 7 keajaiban dunia modern seperti Empire State Building di New York, Terusan Panama, dan jembatan Golden Gate di San Francisco. Seperti proyek impian Tiongkok ke Amerika Serikat, terowongan ini punya 3 jalur, 2 untuk kereta dan 1 jalur lebih kecil untuk kondisi darurat. Masing-masing jalur sepanjang 762 meter dan perlu dibangun oleh 13.000 pegawai. Meski banyak orang bisa mengunjungi kota cinta di Paris dan pusat multikultural Eropa di London, impor dan ekspor juga digunakan di Channel. Menurut laporan, 26% barang yang diperdagangkan melewati Inggris dan negara Eropa lain setiap tahun. Tiongkok menyetujui kereta cepat bawah laut pertama dari pelabuhan Ningbo di dekat Shanghai ke Kepulauan Zhoushan di pesisir timur Tiongkok. Kereta baru akan membentang sekitar 80 km dan sebagiannya dibangun di bawah laut. Yang lebih kerennya lagi, kereta ini akan memanfaatkan rel magnet yang kabinnya mengapung di atas rel saat melaju. Kalau proyek ini direalisasikan, mungkin sensasinya akan seperti naik kereta kerajaan. Kamu bisa pesan kabin plus ruangan dengan banyak kasur dan akomodasi. Kamu juga akan diperlakukan seperti tamu kehormatan dalam upacara. Hiburan dan juga makanan non-stop bisa kamu nikmati seharian. Harga tiketnya bisa beragam, tapi tetap mahal. Jadi nggak semua orang mampu membelinya. Ada wifi ngebut di seluruh area dengan beberapa kursi terbaik di dunia. Kamu akan bisa tinggal di Eropa dan bekerja di Asia tanpa naik pesawat. Tinggal di Rusia dan kerja di Alaska juga mungkin bisa kamu wujudkan. Kalau di Amerika Serikat, kamu juga mungkin akan bisa menempuh jalur darat menuju London via jaringan ini. Dan setelah sampai di Eropa, kamu perlu naik kereta ke Paris lalu lewat Channel ke London. Tapi perkembangan proyek ini belum terdengar lagi. Ini terhambat ekonomi dan masih dalam tahap konsep. Banyak kritik yang bilang proyek ini nggak bisa merombak industri transportasi, tapi mungkin malah menenggelamkannya dalam hutang lebih besar. Mereka menyebutkan kapal dan pesawat kargo sudah cukup bagus dan lebih murah. Jadi nggak perlu ngeluarin banyak uang untuk bikin transportasi yang mungkin cuma digunakan oleh segelintir orang. Pengangkutan kargo dengan kereta nggak akan secepat pesawat atau kapal. Kalau jaringan kereta menggantikan kapal dan pesawat, banyak orang yang bekerja di dunia penerbangan harus beralih profesi. Tentu saja, hal ini nggak berlangsung dalam sekejap dan mungkin perlu waktu puluhan tahun. Proyek ini mungkin bisa membuka kesempatan bagi Asia dan Afrika untuk membangun kereta cepat jaringan besar yang saling terhubung. Suatu hari, mungkin kamu akan naik kereta dari Afrika Selatan ke Amerika Serikat, melewati Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah, Tiongkok, Rusia, dan sampai di Amerika Serikat. Kalau jaringan kereta ini meluas lagi, nantinya bisa sampai ke Amerika Selatan. Itu pasti akan membuat perjalanannya makin panjang dan bisa menjamah setiap benua di dunia kecuali Antartika. Udah kebayang belum nih ada jaringan kereta cepat dunia yang terhubung ke setiap stasiun kereta di bumi?